Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya membuat video presentasi tentang cara menentukan kebutuhan PLTS terutama bagi pemula. Saya buat video ini karena saya sering mendapatkan pertanyaan tentang berapa habis biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah PLTS. Dan saya tidak bisa menjawab pasti karena kebutuhan tiap individu itu berbeda. Ada yang kebutuhan energi listriknya banyak, ada yang sedang, ada yang rendah. Tentu kos yang dikeluarkan juga akan berbeda. Dan untuk mengetahui berapa rincian biaya pembangunan PLTS itu, tentu kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana menentukan kebutuhan PLTS. Jadi setelah kita tahu kebutuhan berapa KWH yang mau di backup atau di handle oleh PLTS, baru kita bisa mengkalkulasi besaran biaya yang dibutuhkan. Namun dalam video kali ini saya hanya membuat tutorial tentang cara menentukan atau menghitung kebutuhan PLTS-nya. Untuk rincian biaya akan saya buatkan di video yang berbeda. Oke, langsung saja disimak. Nah, langkah pertama yang harus diketahui yaitu menentukan berapa kebutuhan energi harian kita. Energi listrik yang kita ingin cover berapa dalam satu hari. Cara yang pertama bisa diketahui dari besarnya nominal tagihan listrik bulanan kita atau berapa token yang kita habiskan untuk satu bulan bila menggunakan meteran prabayar. Ini adalah cara yang paling mudah bila kita ingin menghitung kebutuhan energi harian apabila seluruh peralatan akan di cover LTS. Di sini saya ambil contoh tagihan bulanan saya antara 300 sampai 350.000. Kita buat saja 300.000, maka bisa dihitung dengan membagi 1.487,2 rupiah. Itu adalah tarif untuk per KWH nya. Saya gunakan angka 1.487,2 karena ini adalah hasil yang paling akurat ketika saya bagi dengan besarnya biaya tagihan. Itu bisa ketemu akurat berapa KWH dalam satu bulannya. Nah, kembali lagi, jadi dalam satu bulan rata-rata pemakaian energi listrik berdasarkan tagihan PLN ini 201,7 KWH atau kita bulatkan 202 KWH per bulan. Maka untuk mengetahui besaran energi per harinya tinggal kita bagi 30, didapat 6,7 KWH. Agar lebih mudah dibulatkan menjadi 7 KWH per hari. Dan inilah energi harian yang harus di cover oleh PLTS. Setelah kita tahu nominal angka KWH per hari atau kebutuhan energi per hari, barulah kita bisa menentukan berapa kapasitas panel surya yang dibutuhkan dan berapa kapasitas baterai untuk penyimpanan energi dalam satu hari pemakaian tersebut. Ini adalah contoh rincian penghitungan untuk seluruh beban di cover oleh PLTS. Lalu bagaimana jika kita ingin menghitung peralatan tertentu saja atau kita ingin peralatan tertentu saja yang di cover dengan PLTS, misalnya kipas angin atau lampu, maka perhitungannya seperti ini. Saya ambil contoh 2 buah kipas angin masing-masing 60 watt menyala dalam sehari 8 jam. Maka energi yang dihabiskan 60 kali 8 jam yaitu 480 watt hours. Dikali 2 buah kipas, maka kebutuhan energi dalam satu hari 960 watt hours atau 0,96 kilowatt hours. Dan misalnya beban 10 buah lampu 9 watt masing-masing yang menyala 5 jam dalam sehari, maka
9 kali 8 yaitu 72 watt hours kali banyaknya 10 buah lampu yaitu 720 watt hours atau 0,72 kilowatt hours. Maka total kebutuhan antara 2 kipas dan 10 buah lampu maka dalam satu hari membutuhkan energi 1,68 kilowatt hours. Sebagai contoh misalnya dalam satu hari kita butuh energi 7 kWh, maka berapa kebutuhan panel suryanya? Sebelum itu teman-teman harus tahu bahwa di wilayah Indonesia bagian Jawa ini rata-rata untuk cuaca cerah dalam satu hari besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya antara 3-4 kali dari total kapasitas PV. Makanya saya gunakan acuan 3-4 jam penyinaran efektif untuk memperkirakan atau mengkalkulasi berapa energi yang bisa dihasilkan dalam satu hari dari jumlah kapasitas PV terpasang. Jika kebutuhan produksi PV adalah 7 kWh per hari, maka 7 kWh atau 7000 watt hours kita bagi 3. Kenapa kita bagi 3? Ini asumsinya adalah 3 jam. Ini untuk kondisi cerah tetapi masih sering mendung lewat. Kalau tanpa ada mendung lewat itu biasanya bisa dapat 4 kali atau 4 jam. Saya gunakan perhitungan 3 jam agar rata-rata produksi harian bisa tetap memenuhi kebutuhan 7 kWh. Nah, jika 7 kWh dibagi 3 jam maka diperoleh 2333,3 watt peak atau kita bulatkan menjadi 2400 watt peak. Itu setara dengan 24 lembar panel surya masing-masing 100 WP. Atau bila teman-teman ingin menggunakan panel surya yang lebih sedikit maka dibutuhkan 6 lembar panel surya masing-masing 410 WP. Langkah berikutnya adalah menentukan kebutuhan baterai. Di sini baterai memerlukan kapasitas 7 kWh untuk penyimpanan dalam satu hari agar bisa memenuhi kebutuhan peralatan yang di-cover oleh PLTS. Dan untuk saat ini tren baterai yang sering dipakai adalah jenis VRLA atau deep cycle dan jenis lithium iron phosphate atau LiFePO4. Dua jenis baterai ini sering sekali digunakan dalam PLTS. Untuk dua jenis baterai ini memiliki karakteristik yang berbeda dan rentang harga yang berbeda juga. Untuk jenis baterai VRLA ini tidak boleh dikuras melebihi 50% dari kapasitasnya. Karena jika dilakukan melebihi 50% dari kapasitasnya, maka umur dari baterai VRLA ini akan cepat soak atau cepat rusak. Jika kapasitas yang dibutuhkan dalam satu hari adalah sebesar 7 kWh, kita harus menyediakan kapasitas baterai VRLA ini 2 kali dari kebutuhan, yaitu 14 kWh. Dan untuk menentukan berapa jumlah baterai yang dibutuhkan bisa dihitung dengan rumus 14 kWh dibagi 12 volt maka didapat 1116,6 Ah atau kita bulatkan menjadi 1200 Ah. Itu setara dengan 12 buah baterai VRLA 12 volt masing-masing 100 Ah. Berbeda dengan baterai VRLA, baterai lithium iron phosphate memiliki kapasitas pemakaian aman hingga 80%. Bahkan ada yang sampai 90%. Cuman saya merekomendasikan 80% saja dari kapasitasnya. Jadi untuk mensuplai kebutuhan 7 kWh maka setidaknya kita memerlukan baterai LiFePO4 ini sekitar 8,8 kWh. Dan itu setara dengan 4 buah baterai LiFePO4 12 volt 200 Ah. Lalu selanjutnya kita butuh SCC dan inverter. SCC ini adalah alat yang mengatur proses charging dari produksi panel surya, energi
energi dari panel surya untuk disimpan di dalam baterai. Untuk panel surya dengan kapasitas 2400 WP, untuk sistem baterai 24 volt dibutuhkan SCC minimal 100 ampere, yaitu dari 2400 watt dibagi dengan 24 volt, maka ketemu 100 ampere maksimal yang bisa dihandle oleh SCC. Untuk sistem baterai 48 volt dibutuhkan SCC minimal 50 ampere dengan rumus yang sama. Kemudian inverter. Inverter ini digunakan untuk mengubah tegangan DC dari aki atau baterai untuk dirubah menjadi tegangan AC 220 agar bisa dipakai pada peralatan listrik yang ada di rumah kita, mulai dari lampu, kipas angin, kulkas, AC, rice cooker, mesin cuci, dan lainnya. Tegangan input inverter harus sesuai dengan sistem baterai yang kita pakai. Jika kita menggunakan sistem 24 volt, maka inverternya harus menggunakan input 24 volt. Jika baterai yang kita gunakan sistem 48 volt, maka inverternya juga harus menggunakan input 48 volt. Jika tidak, maka inverter bisa rusak. Dan untuk inverter sekarang sudah banyak yang dilengkapi dengan MPPT atau SCC, sehingga tidak perlu kita memasang SCC lagi di luar inverter. Kebutuhan lain yang tidak kalah penting adalah kabel PV. Sebaiknya gunakan kabel standar untuk panel surya, biasanya PV1F kodenya. Untuk kabel baterai, gunakan kabel tembaga murni dengan ukuran yang cukup untuk menghandle arus yang besar. Direkomendasikan berukuran 16 mm, semakin besar semakin bagus dalam menghantarkan arus. Kemudian untuk kebutuhan pendukung lainnya, diantaranya yang pertama adalah MCB DC. Disarankan menggunakan MCB DC 2 pol atau 2 kutub yang ditempatkan antara PV dan SCC, kemudian antara SCC dengan baterai, dan baterai dengan inverter. Sesuaikan kapasitas arus MCB dengan batasan arus yang ingin kita proteksi. Yang berikutnya adalah SPD atau arrestor. Gunakan 2 pol atau 2 kutub yang nanti akan ditempatkan dari PV ke SCC dan dari PLN ke inverter, khusus untuk inverter hybrid. Guna dari arrestor ini untuk menghalau bias petir yang melalui panel surya atau melalui jaringan PLN agar tidak merusak SCC atau inverter pada saat ada petir. Itulah sedikit informasi mengenai bagaimana cara menentukan kebutuhan PLTS, dan semoga teman-teman dapat menjadi lebih paham tentang bagaimana merancang kebutuhan atau merencanakan kebutuhan PLTS yang akan dibangun. Jangan lupa ikuti terus video-video menarik lainnya. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum.